Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? Before we begin for our lesson today, let's pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulla. Rabbi jidni ilma warjukni fahman amin ya rabbal alamin. In this meeting, pada pertemuan kali ini, we still study talking about self. Kita masih belajar tentang memperkenalkan diri. Okay, then what are the goals our lesson? Apa tujuan pembelajarannya? Nah, ini ada 3 tujuan pembelajaran dalam mempelajari bab pertama atau chapter 1, talking about selves. Memperkenalkan jati diri atau memperkenalkan diri. Oke, kita berikutnya. Nah, yang akan kita bahas sedikit tentang vocabulary builder. Oke, kita akan ini match the word. Nah, ini cocokkan kata-kata berikut with their Indonesian equivalence dengan maknanya yang sesuai, dengan makna bahasa Indonesia yang sesuai. Oke, ini penpals. Ini kata benda, noun. Ini maknanya adalah sahabat. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan sound? Sound ini ya maknanya sama kepada ini nih, nampaknya. Oke, and then run. Ya, run memiliki makna mengelola. Nah, run ini mengelola. Oke. And then be into preposition atau disebut dengan kata depan. Ini kalau run itu transitive verb, kata kerja transitif, ada kata kerja intransitif, ada kata kerja transitif. Kalau disebut dengan kata kerja transitif, itu kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau intransitif, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Oke, berikutnya adalah be into. Ini preposition kata depan. Maknanya adalah sangat menyukai. Nah, be into maknanya adalah sangat menyukai. And then attend. Attend school, attend college, ini kata kerja. Attend ini adalah verb, kata kerja. Attend memiliki makna bersekolah atau kuliah. Kalau attend-nya saja adalah menghadiri, tapi kalau attend school, attend college, maknanya adalah bersekolah atau kuliah. And then distance, adjective, kata sifat. Distance ini memiliki makna, nah ini jauh. Oke. Distance jauh. And then commuter train. Nah, commuter trains ini kereta komuter. Nah, ini kata benda. Kereta komuter. Kata benda. Nah, commuter train, commute ini adalah PP ya, pulang pergi, makanya sebut commuter train ya, kereta yang PP pulang pergi ya. Oke, ini kata benda. Okay, and then magnificent. Oke, ini adjective, kata sifat, bermiliki makna dalam bahasa Indonesia luar biasa. Oke, and then mother tongue. Ini kata benda ya, memiliki makna dalam bahasa Indonesia adalah bahasa pertama. Oke. And then the last one, mother tongue kata benda juga, half sister atau brother, half sister, half brothers. Ini noun, kata benda, saudara tiri. Nah, oke, jadi penpal memiliki makna sahabat pena, and then sound memiliki makna nampaknya, run memiliki makna mengelola, and then be into memiliki makna sangat menyukai, attend school, attend college memiliki makna bersekolah, distance memiliki makna jauh, and then commuter train memiliki makna kereta komuter, and then magnificent memiliki makna luar biasa, and then mother tongue memiliki makna
bahasa pertama. And the last one, half sister or half brother, memiliki makna saudara tiri. Oke, let's continue. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, ini ada bagaimana cara pengucapan dari kosakata yang di atas. Oke, ini penpal. Okay. Penpal. Okay, and then sound. Okay, and then run. Be into. Attend. Distant. Commuter trend. Magnificent. Mother tongue. Half sister. Half brother. Okay, this is the how to pronounce the vocabularies. Ini ada pinball, sound, run, into, attend, distance, commuter trend, magnificent, mother tongue, half sister, half brother. Okay. Okay, let's continue. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Kita akan mempelajari tentang text an email from Hana. Suatu teks jati diri berupa email dari Hana. Oke, teks ini memuat tentang teks jati diri atau talking about selves. Ada beberapa yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah how to read this text, bagaimana cara membacanya. And the second, yang kedua adalah the structure of the text, struktur teksnya. And then the last one is language feature, unsur kebahasaannya pada teks berikut ini. Bagaimana cara membaca teks ini? Let's hear carefully. Dengarkan baik-baik. Hello Alia, let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more fan polls from the US. I'd really like to be your equal. You sound really cool. I guess I'd better tell you something about myself first. I'm 16 years old, and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have 2 brothers and 2 half-sisters, and I am the middle child. My father died a few years ago, so my mother runs the house and the family business. My father was a barista. I have lots of hobbies, like music, mostly classical music and folk music, but I don't play an instrument. I like sports, especially tennis and basketball. At school, I'm in the basketball team, and I spend most of my extracurricular time playing basketball. I'm into animals very much. My sister and I have 3 dogs. They need a lot of attention, as you can imagine. My favorite subjects at school are art and geography. I think I'd like to become a park ranger when I graduate. Perhaps works for the National Park Service. I don't like reading, but I love drawing and painting. How about you? Please drop me a line, Alia. Can't wait to hear from you. Hannah. So this is how to read. Maybe I'm not as good as a native speaker. Nah, ini bagaimana cara membacanya. Mungkin juga saya membacanya tidak sebagus native speaker, tapi cukup mendekati lah. Okay, if you want to improve your pronunciations, you must read and repeat again and again. Kalau kamu ingin meningkatkan kemampuan pronunciation-nya, kamu harus baca dan ulang terus. Okay, this is how to read. Nah, ini cara membacanya. Okay, students. Next, what is the structure of this text? Nah, berikutnya adalah struktur teksnya bagaimana. Struktur teks ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama,
pada paragraf pertama ini merujuk kepada opening, and then the second paragraph and the third paragraph, paragraf ketiga ini content, and the last one, last paragraph maybe is closing. Nah, ada 3 bagian. Yang pertama adalah opening, and the second is content, and the last is closing. In the openings, what are they? Dalam opening itu apa saja? Okay, first, you say greeting. Ucapkan greeting terlebih dahulu, ya. Sapaan. Nah, and then till this one sampai sini sapaan. Okay, hello, Alia, let me introduce myself. Ini berupa sapaan. Bagaimana cara memperkenalkan diri? Pada pertemuan yang lalu ini sudah dipelajari, ya, sapaan atau greeting ini dalam memperkenalkan jati diri bisa menggunakan hi, good morning everybody, atau misalkan good afternoon, di follow it diikuti oleh let me introduce myself, allow me introduce myself, I would like to introduce myself. Nah, ini berikutnya pada opening ini, ya, sebagai awalan memperkenalkan diri kalian. Nah, my name is Hana. Oke, ini part yang paling penting, ya, diawali dengan greeting dan diberikuti dengan perkenalan diri. Nah, oke, ini I know your name bla 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 bla. Nah, ini hanya tambahan untuk merujuk kepada perkenalan diri ini. Oke, dan berikutnya di paragraf kedua adalah konten. Apa saja yang perlu diperkenalkan? Yang pertama adalah, nah ini, I am 16 years old. Nah, berarti ini memperkenalkan usianya perlu diperkenalkan di konten ini. And then I attend Thomas Edison bla 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 bla. Nah, I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. Jadi saya bersekolah di sekolah menengah Thomas Edison. Ini memperkenalkan asal sekolahnya di mana. Oke, berikutnya I have 2 brothers and 2 half sister bla bla bla. Sampai sini my brother was barista. Nah, ini berarti memperkenalkan background of family, memperkenalkan latar belakang keluarga. Nah, di paragraf kedua, nah, kontennya atau isinya setelah memperkenalkan, setelah pembukaan itu kalian wajib memperkenalkan usia. Berikutnya mungkin ini asal sekolah, dan berikutnya adalah background of your family. Nah, ini paragraf ketiga masih konten. Nah, pada struktur teks ini paragraf ketiga masih konten. Apa yang perlu disampaikan atau diperkenalkan adalah hobbies, ya, memperkenalkan hobbies, hobi or your favorite, nah, atau kesukaannya apa, hobi. I like music, mostly classical music. Nah, folk music, I don't play an instrument, I like sport. Nah, ini menunjukkan hobi, kesukaan. Atau my favorite subject at school are art and geography. Dan ini masih menunjukkan kesukaan. Nah, berikut ini ada juga I don't like reading, but I love drawing and painting. Nah, ini sebetulnya harusnya ini masuk ke dalam paragraf ketiga ini. Oke, ini masih bagian ke paragraf ketiga atau memperkenalkan hobi tadi atau kesukaan. Nah, oke, di sini juga Hana, ya, ini Hana ini menulis tentang hope. Hope ini harapan ke depan, cita-cita atau ambition. Cita-citanya ingin menjadi a park ranger, penjaga taman atau kebun binatang setelah lulus sekolah, khususnya di Taman Nasional di sini. Oke, karena dia suka kepada I'm into animal very much.
I into animal very much. Saya sangat suka binatang. Nah, jadi mungkin cita-citanya ingin menjadi penjaga kebun binatang, di situ park kebun binatang. Oke, and the last paragraph, di paragraf yang terakhir, nah ini baru, ini closingnya, penutupnya. Nah, I can't wait to hear from you. Nah ini ada penutup. Please drop me a line, Alia. Nah, can't wait to hear from you. Nah, oke, nah ini penutup atau see you next time, atau ungkapan-ungkapan penutup itu, atau parting lah. Di sini ungkapan perpisahan. Nah, nice to meet you. Nah, ya. Atau glad to meet you. Atau ya, ini ungkapan-ungkapan untuk mengungkapkan parting, perpisahan di closing ini. Nah, berarti ada 3 bagian sekali lagi. Yang pertama itu ada opening. Openingnya itu harus ada greeting dan menyampaikan namanya apa atau siapa. Berikutnya adalah konten. Konten di sini yang disampaikan adalah usia, asal sekolah, latar belakang keluarga, hobi. Oke, ini udah cukup sebetulnya. Nah, atau boleh menyampaikan di sini cita-citanya apa ke depannya. Dan yang terakhir adalah closing, penutup. Nah, diberikan contoh, can't wait to hear from you, atau please drop me a line, Alia, can't wait to hear from you, see you next letter maybe, atau see you next letter misalkan, sampai ketemu lagi surat berikutnya, atau see you next email misalkan, seperti itu karena ini dalam bentuk email, atau see you next time. Oke, bye bye ya, nice to meet you, senang berjumpa dengan kamu. Nice to know you, misalkan senang mengenal Anda. Nah, itu seperti itu. Okay. So, text structure, opening, greeting, tell your name, content, tell your age, tell your school, tell your family background, tell your hobbies, tell your ambition based on your skill or talents, and the last one is closing, parting. Okay, next students, we will discuss about language feature in this text. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang unsur kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks jati diri ini berbentuk email. Nah, jadi unsur kebahasaan yang ada dalam teks jati diri ini ya secara umum ya bahasa yang digunakan ya unsur-unsurnya, yang pertama ya kata kerja, mungkin verb. Nah, di sini ada verb. Oke. Ada kata benda, misalkan name, nah, unsur-unsurnya. Ada kata sifat, cool, for example. Nah, okay. Ada kata keterangan, adverb, a few years ago. Nah, ini kata keterangan. Memang unsur ini unsur yang biasa. Atau mungkin ada misalkan preposition, nah, of, nah, kata depan, preposition. Nah, itu preposisi. Nah, itu unsur-unsur kebahasaan yang membentuk kalimat. Nah, cuma fokus yang akan kita bahas sekarang adalah unsur kebahasaan yang berhubungan dengan tenses dan grammatical use in this text. Jadi berhubungan dengan tenses ya, ataupun tata bahasa yang digunakan pada teks berikut. Oke, kalau kita perhatikan tenses ini, yang konsen yang pertama yang perhatikan adalah kata kerjanya atau kata bantu kata kerja. Oke, ada kata bantu kata kerja disebut dengan to be. Yang pertama ini ada is. Ya. Kita lihat juga ada tadi am. Nah, ini am. Nah, ada juga are. Nah, di sini kata kerja is, am, are. Berarti ini menunjukkan kalimat yang digunakan pada teks ini menggunakan simple present tense. Is, am, are, to be dalam bentuk simple present tense. Nah, oke. Ya, ini bentuk kalimat nominalnya. Karena to be adalah kata bantu kata kerja. Pada kalimat berikut ini tidak ada unsur kata kerja. Maka disisipi kata bantu kata kerja menggunakan to be is. My name is Hasana.
tidak ada unsur kata kerjanya. Namaku Hasanah. Namaku Hasanah, tidak ada kata kerja. Ya. Maka dalam bahasa Inggris wajib ya, disisipi kata bantu kata kerja atau wajib memiliki kata kerja. Fungsi is ini atau am ini atau are ini adalah fungsinya sebagai kata bantu kata kerja atau fungsinya sebagai kata kerja. Karena pada kalimat tersebut tidak ada kata kerja. Oke, berikutnya adalah ada kata kerja know. Know ini adalah kata kerja bentuk pertama atau disebut present verb. Nah, ini kata kerja know ini. Oke. Kata kerja bentuk pertama sekali lagi, maka ini menunjukkan simple present tense. Kalau tadi CMR, simple present tense dalam bentuk nominal sentence, dalam bentuk nominal. Kalau I know your names from my friend, ini kata kerja dalam kata kalimat disebut dengan verbal sentence, kalimat yang menggunakan unsur kata kerja. Ada kata kerjanya. Kata kerja bentuk pertama know ini. Maka ini disebut dengan simple present tense. Pada kalimat-kalimat ini banyak sekali menggunakan simple present tense. Ada kata now, kita cari lagi. Di sini ada guess. Nah, oke, ada have. Nah, attend. Nah, oke. Ada kata runs. Nah, ini simple present tense masih have, like. Oke, ada play, like lagi. Oke, ini to be am ya, masih simple present tense. Oke, ini to be am juga, to be have, kata kerja have. Oke, graduate. Nah, oke, like, love. Nah, ini adalah kata-kata kerja yang menunjukkan simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah kalimat yang menunjukkan suatu action atau perbuatan yang sampai sekarang dilakukan. Berarti menunjukkan suatu kebiasaan. Nah, sampai detik ini dilakukan. Nah, oke. Atau yang menunjukkan general truth, misalkan kebenaran yang umum. Nah, contoh misalkan, my name is Hasanah. Namaku Hasanah. Kenapa ini menggunakan is dalam bentuk simple present tense? Nama Hasanah ini selamanya akan Hasanah, tidak akan berubah. Nah, ini bisa dikatakan ya, konsisten atau general truth. Hasanah ini tidak akan berubah. Ya. Maka menunjukkan to be is. Nah, oke. Ya, berikutnya ternyata ada juga menggunakan simple past tense. Ya, menunjukkan peristiwa atau kejadian di waktu lampau. Nah, kalau simple present tense, kejadian sampai sekarang dilakukan. Nah, menunjukkan kebiasaan. Kalau simple past tense, terhenti sekarang, tapi kejadiannya terjadi di waktu lampau. Contoh ini Todd. Todd ini adalah kata kerja bentuk kedua. Maka ini simple past tense. Jadi simple past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ada send. Nah, she told me that you sent her an email telling her that you would like bla bla bla. Nah, karena ini send emailnya dulu, nah menyampaikannya dulu, kejadiannya, peristiwanya, kondisinya di waktu dulu, maka kata kerjanya harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, memang di dalam bahasa Inggris ada beberapa bentuk kata kerja, ada yang disebut dengan verb one, disebut present tense, verb kedua disebut past, verb ketiga disebut past participle, dan ada yang namanya verb ing, nah itu disebut present participle. Nah, untuk simple past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, ada send, ada lagi di sini died. Nah, ini lebih jelas nih. My father died a few years ago. Ayahku meninggal beberapa tahun yang lalu. Karena kondisinya terjadi di waktu lampau, maka kata kerjanya died menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, bagaimana dengan ini? My mother runs the house. Ibuku mengelola
rumah and family business, dan bisnis keluarga. Nah, kenapa ini tidak dalam bentuk lampau? Karena sampai sekarang runs ini bentuk simple present tense, kata kerja bentuk pertama, ya, sampai sekarang ini dijalankan, dikelola oleh ibunya, maka bentuknya dalam bentuk simple present tense. Berbeda dengan ini, terputus sekarang, meninggal di waktu lampau. Sekarang kejadian lagi nggak? Enggak, terputus. Nah, maka ini dalam bentuk simple past tense. Oke, dan berikutnya, nah ini my father was a barista. Nah ini juga dalam bentuk simple past tense. Nah, simple past tense. Ini was ini adalah to be dalam bentuk simple past tense. Nah, berarti ini bentuk nominal sentence simple past tense. Ada was dan were. Kalau simple present tense is am, are. Simple past tense was dan were. Simple past tense menggunakan to be, was, dan were. Simple present tense menggunakan to be, is, am, are. Dan kalau misalkan untuk past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua, simple present menggunakan kata kerja bentuk pertama. Dan ada nanti mungkin ini akan kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, berikutnya kebahasan yang paling penting dan mendasar adalah di sini ada penggunaan personal pronoun. Ada myself, ada my, ada I. Nah, contoh kecil ini. Ini adalah personal pronoun, kata ganti orang atau benda. Myself, diriku sendiri. My, aku, saya. Nah, I, saya juga. Nah, dalam bahasa Inggris, penggunaan aku atau saya itu tergantung konteksnya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Misalkan saya bertemu kamu, kamu bertemu saya. Akan berbeda, saya bertemu kamu. Saya, I bertemu, meet you. Saya bertemu kamu, I meet you. Atau yang lebih singkat lah, saya bertemu dia perempuan. Dia perempuan bertemu saya. Saya bertemu dia perempuan berarti I meet her. Oke, I meet her. Dia perempuan, karena dia perempuan itu di objek, dianya maka menggunakan kata her, bukan she. Berbeda dengan kalimat dia perempuan bertemu saya. Berarti she meets me. Nah, sayanya berubah jadi me, bukan I. Bukan I lagi. Maka di situ yang perlu perhatikan ini juga myself. Ya. Diriku sendiri, my. Kenapa ini my bukan I name? Karena diikuti oleh kata benda atau thing. Maka my name, ya nggak I name gitu kan. Nah, berikutnya I know. Karena I saya tidak diikuti kata benda, maka posisinya ada di depan di subjek, maka menggunakan posisi sebagai I. Nah, banyak yang lainnya. Nanti ini personal pronoun ini, kata ganti orang ini, ada yang sebagai subjek, ada yang sebagai objek, ada yang sebagai possessive adjective, ada yang sebagai possessive pronoun, ada juga yang sebagai reflexive pronoun. Nah, ini contohnya reflexive pronoun. Kalau ini sebagai possessive adjective, kalau ini sebagai subjek. Nah, ada juga yang sebagai objeknya ini, objek nih, you ini adalah sebagai objek. Nah, oke. Nah, mungkin untuk pembahasan language feature ini nanti akan diperdalam tentang personal pronoun di pertemuan berikutnya. Oke, students, thanks for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.